Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para ustaz sekalian, rahmatullah. Ya, kajian kita kali ini tentang babut taubah. Babut taubati, bab tentang taubat. Qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu, taubat itu wajibatun, hukumnya adalah wajib, min kulli dhanbin, dari setiap dosa. Fa in kanatil maksiyatu, maka adapun maksiat, bainal abdi wa bainallah, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adami, yang tidak ada hubungannya dengan hak-hak adami, falaha salasatu syurut, maka dia punya 3 syarat. Ya, jadi kalau taubat itu, kalau hubungannya itu adalah antara kita dengan Allah semata, maka syaratnya itu ada 3. Ahaduha, yang pertama adalah ayyuqla'a an maksiyati, ya, kita berhenti dari maksiat, ya, kita berhenti dari maksiat. Wasani, dan yang kedua, ayyandama ala fi'liha, ya, menyesali perbuatan yang telah lalu. Kadang-kadang ada orang itu bangga, ya, dengan dosa-dosanya. Saya dulu waktu masih muda, apa saja yang tidak saya lakukan, ya, itu malah tidak diterima loh. Ya, dia bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan, maka itu justru menambah dosa. Jadi syarat pertama adalah berhenti dari maksiat, ayyuqla'a anil maksiyah, jadi berhenti dari maksiat. Yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, jadi menyesal terhadap perbuatannya yang telah lalu. Wassalisu, dan yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, jadi dia bertekad tidak mengulanginya selama-lamanya, ya, dia bertekad tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Jadi ada 3 syarat tobat kalau dia berhubungan antara seorang hamba dengan Allah. Yang pertama, ayyuqla'a anil maksiyah, berhenti total dari maksiat tersebut. Kalau dia suka minum khamar misalnya, ya udah berhenti, ya, dari minum khamar sama sekali. Dia suka berghibat misalnya, udah berhenti, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia menyesali atas perbuatannya yang telah lalu. Dan yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, dia bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu selamanya. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu, apabila kurang salah satu di antara 3 syarat tadi, lam tasihhu, maka tidak sah taubat. Ya tadi itu misalnya dia berhenti dari perbuatan maksiat, tapi dia bangga, oh saya dulu itu laki-laki, nah, misalnya ya, perempuan mana yang tidak pernah saya, nah, itu dia bangga dengan maksiat, maka dikatakan lam tasihha taubat, tidak sah taubat. Dia menyesal, tapi diulangi lagi, ya, juga itu lam tasihha taubatuhu, tidak sah taubatnya. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adami
apabila maksiat itu berhubungan dengan hak-hak adami, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya ada 4 ya. Syaratnya ada 4. Hadhihi salasa ya, di samping yang 3 tadi, yaitu wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, yaitu meminta keridhaan terhadap orang yang dizalimi. Fa in kanat malan, apabila berhubungan dengan harta, maka dia harus mengembalikannya ya. Raddahu ilaihi, mengembalikan utang piutang misalnya, dia harus mengembalikan harta yang dia zalimi dari saudaranya itu. Wa in kanat hadda qadhfin, apabila dia pernah menghina, dia pernah memfitnah orang ya, pernah berghiba, mengolok-olok ya, maka qala ba'afah, dia minta keridhaan, dia minta maaf ya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, apabila dia pernah menghibah seseorang ya dia wajib minta maaf ya. Saya minta maaf, saya pernah menghibah kamu, saya omongin kamu begini-begini ya. Kita wajib untuk meminta maaf, meminta kehalalan darinya. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub ya. Dan wajib seseorang itu bertobat dari dosa-dosa secara keseluruhan. Fa in taba min ba'diha sahat taubatuhu 'inda ahlil haqqi min dzalika dzambi. Apabila telah bertobat seseorang itu, dari sebagian tobatnya itu sudah diterima ya, maka dia terbebas dari dosa yang bersangkutan. Wa baqiya alaihi albaq, maka sisa dosa-dosa yang lain ya. Misalnya dia bertobat dari minum khamr misalnya, bertobat, maka dia dihapuskan oleh Allah seluruh catatan khamr itu semuanya, sejak dia akil balik sampai dia bertobat dihapus ya. Tinggal dosa-dosa yang lain belum ya, tobat dari yang lain. Waqad tadzaharat dalailul kitab was sunnah, dan sudah jelas dalil-dalil dari kitab dan sunnah, kitabullah dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Wa ijma'ul ummah, dan ijma' ummah ala wujubit taubah, tentang wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kepada Allah jami'an ya, kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi ya, beristighfarlah kepada Tuhanmu, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Surat Hud ayat 3. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Faedah, yudafu ila syurutit taubati thalathatun allati dzakaraha al-musannif rahimahullah ta'ala, an takuna at-taubatu fi zamanin tuqbalu fihi wa dzalika naw'an. Jadi disandarkan kepada syarat-syarat taubat itu, 3 syarat taubat itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu ayyuqla'a an maksiyah, berhenti dari maksiat, ayyan dama ala fi'liha, menyesali perbuatan yang telah lalu, ayya'zima alla ya'udha ilaiha abadan, bertekad untuk tidak mengulang-ulang ya.
Kemudian ya, sampai kapan seseorang itu bertobat? Batas daripada bertobat itu ada dua. Ya, ada dua jenis. Ya. Seseorang itu diterima tobatnya itu sampai kapan? Ya. Itu ada wadzalika nau'an. Ada dua macam. Nau'ul awal yang pertama adalah bi'tibari kulli insanin bihasbihi fala budda an takuna qabla hululil mauti. Ya. Jadi hendaknya seseorang itu bertobat sebelum maut datang, ya. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan maka tobatnya tidak diterima. Ya, seperti Fir'aun itu ketika dia ditenggelamkan dalam laut merah, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, dia berkata amanna bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi nyawanya sudah sampai di tenggorokan, maka tobatnya tidak diterima. Jadi kalau sudah mau mati baru tobat, ya, tidak diterima. Ya, nyawanya sudah sampai di tenggorokan. An-nau'u tsani yang kedua adalah bi'tibari umumin nas. Ya. Ya. Yang berkaitan dengan manusia secara keseluruhan. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Jadi tobat itu ya diterima sampai matahari terbit dari arah barat, ya, sampai hari kiamat. Ya. Jadi syarat taubat itu yang apa tadi? Yang pertama sebelum tenggorokan nyawa sampai tenggorokan. Yang kedua sebelum matahari terbit dari barat, artinya sebelum hari kiamat juga. Ya. Makanya nanti dalam hadis yang akan kita baca nanti ada seseorang yang membunuh 99 orang. Tidak ada di situ ya, nanti hadis berikutnya. Seorang yang sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang alim, wahai orang alim, saya telah membunuh 99 orang. Apakah kalau saya bertobat, tobat saya diterima? Kata orang alim tadi, oh tidak, ya, dosamu sudah terlalu besar, ya, dosamu tidak, tobatmu tidak akan diterima. Dibunuh ini orang alim, ya, ya, genaplah 100. Kemudian dia mencari lagi orang yang lebih alim lagi. Kemudian dia bertemu dengan orang yang lebih alim, ya, bertemu dengan orang yang lebih alim. Kemudian dia bertanya, wahai orang alim, kalau saya bertobat, tobat saya diterima enggak? Iya. Siapa yang menolak tobat seseorang? Ya, tadi tuh sebelum nyawa sampai tenggorokan, satu syaratnya. Yang kedua sebelum matahari terbit dari barat. Ya, tobatnya pasti diterima. Sebesar apapun dosanya. Ya, karena kalau dosa seseorang itu seluas samudra, maka rahmat Allah itu seluas langit. Selalu rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa seorang. Ya. Tapi syaratnya kamu mesti hijrah. Kamu harus pindah dari kampung maksiat menuju kampung taat. Akhirnya orang ini berhijrah. Ya. Meninggal kampung maksiat, meninggal kampung maksiat, kampung taat. Di tengah perjalanan maka dia meninggal dunia. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini bagianku karena dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, ini bagianku karena dia tidak pernah melakukan ketaatan sedikit pun. Malah dia sudah membunuh 100 orang. Terjadi perselisihan. Kemudian Allah mendatangkan seorang malaikat untuk
memberikan hukum ya, atas masalah ini. Kata malaikat yang ketiga tadi, ukurlah tempat dia meninggal dunia lebih dekat mana? Lebih dekat kampung maksiat atau lebih dekat kampung taat? Ketika diukur, subhanallah, ya, Allah mendekatkan dia dengan kampung taat, ya, maka kemudian dia diambil oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itulah hikmah daripada taubat. Maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat sebelum dua hal tadi, ya, sebelum nyawa berada di tenggorokan atau sebelum hari kiamat datang. Ya. Sebesar apapun dosa. Kemudian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Wujub taubati minal ma'asi, wajibnya taubat dari maksiat. Wa bayanu fadliha wa ajriha, fawallahu yuhibbut tawwabin. Ya. Wajibnya bertobat atas maksiat dan menjelaskan tentang keutamaan dan pahalanya. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, at-taubatu sababu lil falahi. Taubat itu menjadi sebab daripada kemenangan seseorang. Al-falah itu kemenangan dunia akhirat, ya. Hayya alal falah itu kemenangan dunia akhirat. Kalau al-fauz, ya, fauzan, fauziyah itu kemenangan di dunia saja, ya. Habis menang perang itu faza fauzan azim, maka dia memperoleh kemenangan yang besar itu di dunia saja, ya. Kalau al-falah itu kemenangan dunia akhirat. Hanya orang yang sholat itu mengajak pada kemenangan dunia. Hayya alal sholah, hayya alal falah. Marilah sholat dan marilah menggapai kemenangan dunia. At-taubatu sababul falah. Ya, taubat itu adalah sebagai sebab kemenangan dunia. Wal muwafiq min ibadillahi man sa'a ila babin min abwabil falahi waluzumi faluzumu, ya. Maka hamba-hamba Allah hendaknya berusaha, ya, berusaha untuk apa? Untuk meraih kemenangan, ya, dan menetapinya dengan cara bertobat. Hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, yaqul, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Ya. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaumi, pada satu hari, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Rawahul Bukhari. Ya, jadi Nabi saja yang dijamin masuk surga itu beristighfar dan bertobat sehari lebih dari 70 kali. Wa an al-Agharri bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepadanya, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku beristighfar, aku bertobat kepadanya dalam satu hari itu 100 kali. Tadi lebih dari 70 kali, 100 kali.
Hadis rawahul Muslim. Ya, petunjuk dari hadis bidayatul hadis wujub taubah, hendaknya seseorang wajib bertaubat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, memerintahkannya. Faqala, maka bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wa kana yubadiru ila taubati dauman, hendaknya ia bersegera untuk bertobat selama-lamanya. Ya. Wa hadza fihi imtithalu amrillahi ta'ala wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya ia melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu dan menyesal terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, bayanu aidamu ta'abbudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang kesungguhan ibadah Rasulullah SAW kepada Tuhannya, wa ikhlasihi, dan keikhlasannya, at-taubatilah, tentang taubatnya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, min hadi Rasulullah SAW, ya, petunjuk dari Rasulullah SAW, annahu ya'lamun nasa bilisani maqalihi wa lisanihi, tidaklah manusia itu berkata dengan lisannya dan perbuatannya. Lisannya ngomong A, perbuatannya juga harus ngomong A. Lisannya ngomong B, perbuatannya B. Kalau Rasulullah mengatakan bertobatlah kan, maka Nabi juga bertobat, ya, sehari 100 kali, lebih dari 70 kali. Ya. Jadi ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, bahasa perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya ketimbang bahasa lisan. Yang keempat, min adabid da'i idza amara an-nasa bi amrin ayyakuna awwalu may yamtathilu hadzal amr. Adab seorang dai apabila dia memerintahkan kepada manusia bi amrin, dengan sebuah perintah, ayyakuna awwalu may yamtathilu hadzal amr, hendaknya dia menjadi orang pertama kali yang melaksanakan perintah itu. Wa idza nahahum, apabila dia melarang kepada mereka an syai'in, terhadap sesuatu, falyakun awwalu may yantahi anhu, hendaknya dia menjadi orang pertama yang melarangnya, yang meninggalkan. Wa Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu radhiyallahu anhu, qala, kata qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah sallallahu, lillahi afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Ya, Allah bergembira terhadap taubat hambanya, ya, dari di antara kamu sekalian, ya, lebih daripada seseorang yang, ya, lepas ontanya itu fi ardil falati, ya, di padang pasir, ya, yang tidak ada air. Jadi seseorang yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir ini sangat bergembira, ya, dan Allah lebih bergembira daripada tadi. Yang terakhir, wa fi riwayat lil Muslim, hadis riwayat Muslim, lillahi asyaddu farhan, sesungguhnya Allah lebih sangat, ya, gembira di taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina tatkala yatubu ilaihi, dia bertobat kepadanya, min ahadikum, daripada di antara kalian, kana ala rahilati bi ardin falatin, ya. Jadi ada seseorang itu, ya, bepergian jauh dia, ya,
saking capeknya dia tidak memperhatikan apa itu perbekalan ya. Jadi kalau musafir itu dia perbekalannya semuanya ditaruh di atas onta ya. Jadi orang musafir ini saking capeknya ya, dia tidak memperhatikan, dia menyingkirkan begitu saja, pokoknya langsung tidur aja dia ya. Dia tidak memperhatikan, dia tidak ngikat ontanya dulu ya. Falatat, maka ia menyingkirkan minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabahu, dia menyingkirkan semua perbekalannya, makanannya, minumannya, semuanya disingkirkan ya. Fa'aisa minha, tapi kemudian dia berputus asa ya. Setelah dia bangun, oh iya mana ya onta saya, hilang ya. Ya, karena dia tidak mengikat onta itu ya. Fa'ata syajaratan, kemudian dia mendatangi sebuah pohon, fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia bersandar di pohon itu sampai dia tertidur. Waqad aisa min rahilatihi ya, dan sungguh dia sudah berserah dengan tadi itu yang sampai tertidur dalam pasrah dia ya. Fa bainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan indah, tiba-tiba ontanya dengan seluruh perbekalannya itu mendatangi dia ya. Nah, tiba-tiba ketika dia bangun, ontanya dan seluruh perbekalannya itu mendatangi dia ya, datang ya, di samping. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kekang onta itu. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata saking bergembiranya apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya. Itu salah ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Itu saking gembiranya ya. Akhta'a in syiddatil farah ya. Dia salah mengucapkan itu karena saking gembiranya ya. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan ya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya. Jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beristighfar ya. Ya. Hanya pernah saya ceritakan ke anak-anak itu ya. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan sebuah perjalanan dari Madinah menuju Irak. Yang ingin sekali melakukan sebuah perjalanan dari Madinah menuju Irak. Sampai dia sendirian ya, tidak ada yang nemenin. Sampai di Irak dia kecapean, dia tidur di masjid. Sama marbotnya diusir nih. Mau saya bersihkan. Diusir. Sampai di teras juga dibersihkan. Mau saya pel ini. Pergi. Ya. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, imam besar di zaman itu. Nah, di depan masjid itu ada tukang pembuat roti, ya, tukang adonan roti. Maka dia pun datang ke toko pembuatan roti itu. Dia minta izin untuk rebahan sedikit, ya, saya capek. Dipersilakan sama tukang roti tadi sambil disiapkan roti dan minuman. Ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini istirahat di situ. Sementara tukang adonan roti ini terus saja bekerja buat roti sambil istighfar terus. Ya. Yang ngaduk adonan istighfar, yang goreng roti istighfar terus. Ya. Sampai akhirnya Imam Ahmad ini takjub dan dia datangi, wahai tukang roti, pembuat roti, dari tadi saya perhatikan kamu itu istighfar terus. Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Kemudian tukang roti tadi mengatakan apa? Sejak saya akil balik sampai sekarang ini saya lakukan. Setiap saya melakukan aktivitas selalu saya beristighfar. Sejak akil balik sampai setua ini terus saya lakukan.
Nah, kemudian Imam Ahmad itu bertanya lagi, apa yang kamu peroleh dalam hidup kamu? Ya, kamu melaksanakan sesuatu yang dahsyat ini, istighfar terus, mulai akil balik sampai setua itu ya. Apa yang kamu dapatkan? Maka tukang roti tadi menjawab, tidak ada doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa saya dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Tapi saya yakin akan dikabulkan. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak tahu kalau di depannya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sejak dari itu Imam Ahmad bin Hanbal itu menangis merongrong gara-gara tukang roti istighfar ini. Allah memperjalankan dia dari Madinah ke Irak, diusir-usir oleh marbut ini karena doanya tukang roti yang selalu beristighfar. Subhanallah. Itu dahsyatnya istighfar, bertobat kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar. Dan istighfar yang paling utama adalah bil ashar, wa bil asharihum yastaghfirun. Yang ketika saat sahur, ketika menjelang subuh, hendaklah kita memperbanyak istighfar. Maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah baik ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.